Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jilid 1 Amsilati bab 1 huruful jarri. Huruf jar atau kata depan atau ya yang dengan ucapan huruf jar, jadi bukan jar, ada yang huruf jar. Artinya apa? Kata depan. Ini yang dimaksud guru membaca judul atau ketua kelompok, tutor atau instrukturnya membaca judul bab 1 huruful jarri, huruf jar artinya kata depan. Huruf jar memang selalu ada di depan. Dia huruf yang berada di depan kata. Huruful jarri, huruf jar, kata depan. Dilanjut pada halaman berikutnya. Min bermakna dari. Kemudian anak disuruh mengikuti secara bersama. Min bermakna dari. Kalau Jawa ya saking. Min maknani saking. Jadi tergantung dari wilayahnya masing-masing sudah mau dibuat bagaimana. Yang penting kita tahu di sini ada mengenalkan bahwa min itu adalah huruf jar dan bermakna Indonesia dari. Min bermakna dari, maka diikuti. Dia disuruh mengikuti. Min bermakna dari. Di kotak sebelah sini, ini. Dalam kotak sini ada tulisan di dalam kotak min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Ada tulisan itu min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Ini min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Maksudnya yang di sini tanpa harokat dibaca min. Guru membaca judul min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Anak mengikuti min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Ada petunjuk di sini. Bacalah ayat sebagaimana keterangan tadi malam, keterangan sebelumnya. Membaca ayat ini 2 kali. Pertama tanpa waqaf untuk mengetahui nahwiyahnya. Bacaan kedua dengan waqaf. Fiha anharum mimma in ghairi asinin. Jadi nin untuk mengetahui nahwunya. Nan atau non. Jadi di sini tanpa waqaf. Kedua dengan waqaf. Fiha anharum mimma in ghairi asin. Anak mengikuti dari pertama bacaan tanpa waqaf, anak juga diajak mengikuti bacaan yang kedua dengan waqaf.
anak didik atau kelompok juga disuruh untuk mengikuti. Setelah membaca 2 kali, pada pokok pembahasan di sini min, maka setiap min di sini bergaris bawah. Apa artinya? Maka yang menjadi pokok pembahasan di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan yang tidak berharokat, tidak usah diberi harokat, tidak usah ditulis ini, tidak usah dikasih harokat. Ini adalah untuk melatih kepekaan bahwa ini adalah min. Setelah membaca dalil 2 kali, maka di dalam kotak di bawah ini diulang kembali. Min adalah huruf jar. Anak mengikuti. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzurub ballamu kaywagun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzurub balam dan kaywahu dan ta. Huruf kaf dan badan la alla dan mata. Kemudian di bawahnya ada dilanjutkan huruf hukumnya mabni. Di sini di bawah huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi di sini maka diulangi terus, pembelajarannya bukan ke samping ini, tapi ke bawah. Jadi ada kotak, dia ada pembatasan. Apa? Yang di sini adalah dengan bertanwin tanpa al. Sedangkan yang di sini contoh pengaruh huruf jar pada satu lafal yang ada alnya. Jadi makanya yang bertanwin semua, yang tanpa tanwin semua sebab ada al. Pembahasannya dengan keterangan secukupnya, baik itu mengikuti cukupnya waktu atau disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Karena ini amsilati adalah untuk pemula, maka menghindari dari materi yang menghindari anak bingung agar tetap nyambung, maka tidak menjelaskan materi yang belum disampaikan. Itu nanti. Jadi sesuai dengan judul atau tema dari masing-masing jilid yang ada. Ini sudah 2 kali berarti nadamnya kita baca. Ada nadam tentang huruf jar, kedua tentang kemabnian huruf. Kalau ini diulang 1, 2, 3, 4, 5 berarti sebelahnya ini mengulang 5 kali. Maka insya Allah akan sedikit hafal ini kalau pertama. Tapi kalau berikutnya insya Allah sudah hafal. Karena semuanya ini adalah 10. Baik, saya contohkan lagi ayat berikutnya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Saya ulangi. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Jadi harus dibaca juga. Pertama tanpa waqaf. Kemudian kedua, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Yang kedua dengan waqaf adalah untuk tajwidnya. Nah, yang bergaris bawah diulangi di sini.
Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila. Hatta kholaha sya'ada fi an ala. Munzurub balamu kaiwahun wata. Wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila. Hatta kholaha sya'ada fi an ala. Menghuruf balam dan kai wawu dan ta. Huruf kaf dan badan la'alla dan mata. Dilanjutkan berikutnya. Huruf hukumnya mabni di bawah. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni. Intinya di sini adalah mengenalkan pada anak bahwa min itu adalah huruf jar. Min adalah huruf jar. Karena apa? Sudah diulang-ulang. Min adalah huruf jar. Jadi anak dirangsang untuk menjawab pertanyaannya. Jadikan pertanyaannya itu sebuah rangsangan pada jawaban anak-anak. Jembatan keledai ya. Kam ahlakana min qablihim min qarnin. Kam ahlakna min qablihim min qarn. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila. Hatta kholaha sya'ada fi an ala. Munzurub balamu kaiwahun wata. Wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila. Hatta kholaha sya'ada fi an ala. Munzurub balam dan kai wawu dan ta. Huruf kaf dan badan la'alla dan mata. Anak sulitnya kalau masih baru ini. Jadi kadang munzurub balam dan kai, padahal ini terjemah. Ini kadang kembali pada nadom. Itu pertama. Jadi munzurub balamu kai wawun wata, kadang demikian. Kalau masih baru. Jadi ingat pada nadomnya. Munzurub balam dan kai wawu dan ta. Huruf kaf dan badan la alla dan mata. Dilanjutkan berikutnya di huruf hukumnya mabni atau tetap. Mabni artinya ya tetap. Tetap. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni. Itulah makanya di dalam belajar pembelajaran amsilati, maka yang harus disiapkan materi baik jilid 1, 2 atau 3. Kalau jilid 1 siapkan dulu materi jilid 1 sekaligus khulasohnya, yaitu nadam itu tadi. Nadam itu tadi itu ada di khulasoh. Jadi ketika dasarnya maka anak membuka hulasoh, dan di sini sudah dicantumkan hulasohnya atau nadamnya nomor berapa yang ada di hulasoh, sudah ada nomornya. Jadi
anak-anak tidak bingung mencarinya. Nomor berapa? Maka ini di Hulaso sudah ada ini nomornya. Begitu juga ini di Hulaso nomor berapa. Jadi sekali belajar materi dibuka, Hulasonya juga dibuka. Materi adalah sebagai materinya, Hulaso adalah sebagai dasar daripada materi yang ada di dalam jilid tersebut atau di pembahasan itu. Nanti kalau sudah hafal, maka walaupun tidak pegang tentunya ya bisa. Jadi ketika sampai di pada bab apa, ini huruf apa, min adalah huruf jer, dasarnya, maka akan hafal. Berikutnya kita lanjutkan, jadi saya ambil 3-3 di sini. Maka berikutnya, nah makanya pembelajarnya bukan ke bawah, tapi maksudnya bukan ke samping di sini, tapi ke bawah. Jadi dengan tanwin sebuah, asinin, ma'in, ba'din, qornin, ma'in, mimma'in. Setelah huruf jer bertanwin, setelah huruf jer bertanwin, setelah huruf jer bertanwin. Nah sekarang min bertemu al dibaca minal, bukan minil atau minol, tapi minal. Artinya apa? Ketika minal maka anak sudah dirangsang bahwa minal itu adalah huruf jer bertemu dengan al yang asalnya, yang kalau tidak ada al nunnya dibaca sukun, min. Jadi ketika ada al maka dibaca fathah, minal gitu ya. Sekarang pengaruh huruf jer pada satu lafal yang ada alnya. Tadi pengaruh huruf jer pada satu lafal yang tanpa al. Minal jinnati wan nasi. Jadi sinya dibaca tanpa waqaf. Apa tujuannya? Untuk mengetahui nahwiyahnya. Sebab nahwiyahnya ada di akhir kata. Sa atau su atau si. Berikut setelah anak membaca mengikuti, maka bacaan kedua, minal jinnati wan nasi, anak diikuti. Minal jinnati wan nas, anak mengikuti. Minal jinnati wan nas. Sama dengan materi yang sini yang bergaris bawah, ini tanpa harokat, tidak usah diberi tasdid. Tapi cukup ditulis dengan lisan, artinya dengan ucapan. Maka di sini min adalah huruf jer. Dasarnya, jadi di hulasonya ada di halaman apa nomor 1, 2. Haka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundu rubbalamu kaywahun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundur balam dan kaiwahu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Setelah mengatakan, setelah membahas min adalah huruf jar, berikutnya adalah huruf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Contoh berikutnya, keterangan di sini, keterangan secukupnya apa? Artinya materi yang belum selesai jangan kita terangkan, tidak usah membahas. Pada materi ini kita kan sudah membaca judul tadi. Judulnya adalah huruf jer. Yang pertama adalah min. Maka materi ini pembahasannya adalah min. Pembahasannya adalah min. Jadi agar anak tidak bingung.
intinya anak itu sudah mengenalkan anak pada huruf jar yang berupa min, atau min itu adalah huruf jar. Wa ma ana minal musyrikina, wa ma ana minal musyrikin. Masing-masing anak mengikuti, baik yang tanpa waqaf atau yang dengan waqaf. Setelah min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ad'an ala munzuru ballamu kaywahun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru balam dan kai wawu dan ta, huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Berikutnya menjelaskan huruf hukumnya mabni. Apa mabni? Tetap. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Dijelaskan kemudian min mabni apa? Mabni sukun. Sukun, huruf terakhir dibaca sukun. Min mabninya, mabni apa? Sukun. Mabni itu apa artinya? Tetap. Itu. Nah di sini yang dimaksud, jadi titik-titik ini latihan memberi makna tidak usah ditulis. Jangan diisi dengan tulisan, tapi diisi dengan lisan. Minallahi, dari Allah, agar anak mengetahui arti daripada huruf jar. Minal jinnati, dari jin. Mimma'in, dari air. Mim ba'din, dari sebagian. Ini. Atau diganti dengan minal madrasati, dari sekolah. Minal baiti, dari rumah. Diganti yang tanpa tanwin umpamanya. Cari yang dengan tanpa tanwin. Min nurin, dari cahaya. Umpama begitu. Mim baitin, dari rumah. Jadi kasih contoh yang ada kasih apa? Memancing anak mengenal kekuatan tentang makna min bermakna dari. Dan di sini di bawah huruf jar min bila bertemu dengan man maka dibaca mimman. Artinya apa? Mengenalkan juga pada anak pada mimman itu adalah huruf jar min bertemu dengan man. Mannya tidak usah dibahas dulu karena man ada di bab mausul nanti. Yang dibahas adalah minnya dulu. Mimman berarti huruf jar min bertemu dengan man, dijadikan satu dengan diberi tasydid. Min bila bertemu dengan ma menjadi mimma. Juga memberi pengertian pada anak-anak bahwa mimma itu adalah huruf jar min bertemu dengan ma, dimasukkan, digabung jadi satu, diidghamkan, dimasukkan pada setelahnya dengan diberi tasydid menjadi mimma. Jadi anak akan tahu bahwa mimma itu adalah terdiri dari huruf jar min dan ma. Ma-nya juga tidak usah dibahas karena ma nanti ada di mausul. Baru setelah disampai pada mausul bisa diulangi lagi tentang kemabniannya atau bagaimana. Ini kan min huruf jar. Setelah huruf jar hukumnya jar, tanda jarnya itu nanti setelah di mausul. Jangan dijelaskan sekarang. Pada materi ini anak intinya dijelaskan apa? Diberi pengertian, materinya adalah pengenalan
atau penguasaan anak tentang huruf jar yang berupa min. Tanda jarnya ini kasroh. Tanda jarnya kasroh. Ini berikutnya. Agar apa? Anak-anak dibiasakan dulu. Baru setelah biasa nanti maka bisa diulang lagi. Tanda jarnya kasroh. Nah, domnya, dasarnya. Seperti itu. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Mohon maaf. Ini saya ulangi dulu. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Tanpa wakaf, anak mengikuti. Setelah mengikuti anak-anak, maka kemudian dengan wakaf. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru ballamu kaywagun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru balam dan kaywahu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la alla dan mata. Huruf hukumnya mabni. Ada nomor dasarnya di sini. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni. Sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi itulah tanda-tanda cara pembelajaran dan pengajaran Amsilati jilid 1 bab 1 huruf jar min. Kalau sudah dewasa, kalau sudah sekiranya bisa, maka tidak usah dibaca semuanya. Ini tidak harus dibaca semuanya. Dibaca sekali bisa cukup. Dibaca sekali bisa cukup. Tapi kalau tingkat anak-anak, masih pemula yang sangat anak paskati fikih umpama, maka ini bisa dibaca semuanya. Apa tujuannya? Agar anak-anak kuat. Semakin kuat pemahamannya, semakin kuat hafalannya. Sebab materinya nanti tetap digunakan walaupun sudah jilid 2 atau beralih pada materi berikutnya. Ketika berjumpa min pada materi berikutnya, maka ditanyakan, min adalah huruf. Jadi bukan kemudian selesai. Tidak, materi yang sudah selesai itu ditanyakan lagi. Tentunya sesuai dengan waktu yang ada. Gitu. Nah, jadi itu tujuannya. Tadi bukan kemudian min sudah selesai, lepas. Tidak. Pada materi berikutnya umpama di sini contoh. Nah, di sini ada an umpama, di sini pembahasan an, ada minnya, maka minnya dibahas juga sesuai dengan waktu yang ada. Karena pokok pembahasannya di sini adalah an. Gitu. Jadi sekali lagi untuk pembelajarannya ini kalau sudah dewasa agar tidak jenuh, wow, huruf jar terus, ya, huruf min terus, umpama. Kalau sekiranya sudah paham dan hafal, sekali tidak apa-apa. Sekali baca, tidak harus dibaca semua. Atau akan tetapi kalau ini adalah untuk semua, untuk pemula yang memang sangat dasar sekali seperti anak-anak paskati fikih langsung ke Amsilati, maka itu sebaiknya dibaca semua, bahkan kalau bisa contohnya juga ditambah. Jadi guru jangan tergesa-gesa untuk naik pada materi berikutnya, itu untuk fikih.
pas KTPK. Atau yang pemula yang sudah dewasa yang memang nol, maka dibaca semuanya. Artinya apa? Kondisional dalam hal mengulangi materi-materi yang ada. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Insya Allah akan saya sambung pada waktu berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk saya kalau akhir membaca Rabbana anfa'na 3 kali dan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun 3 kali. Itu kalau saya. Untuk Anda silakan bagaimana, terserah bagaimana cara pembelajarannya. Terserah antum dalam hal ini. Kiranya materi saya cukupkan di sini sampai di sini. Akhirnya saya ucapkan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.